Oke, jumpa lagi kita dengan Ca Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Masih seputar Amin Rais perihal people power. Nah, sebelum kita membahasnya, ya Ca Ompong ingin ya memberikan informasi siapa itu Amin Rais. Ya Amin Rais ya yang Cak Ompong kenal itu ketika peristiwa demo mahasiswa tahun 97, 98, 99 ya. Yang disebut saat itu adalah era reformasi ya bersama Sri Sultan Hamengkubuwono, Megawati, Gus Dur dan Amin Rais. Nah, tidak lama kemudian naiklah Gus Dur sebagai presiden dengan wakilnya Megawati. Dan tidak lama kemudian juga Gus Dur dilengsarkan. Nah, saat itu Gus Dur mengeluarkan satu statement yang mengatakan bahwa suatu saat Amin Rais itu menjadi gelandangan politik. Nah, itu ramalan seorang Gus Dur. Dan saat ini terbukti ya dari sekian orang ya tadi Megawati kita ketahui sebagai ketua umum PDI Perjuangan, partai yang terbesar, Sri Sultan ya sebagai gubernur DIY ya. Lalu Amin Rais ya ngalor ngidul. Bahkan ya kita kategorikan sampai stres. Sampai-sampai ingin membuat people power. Nah pertanyaannya siapa yang punya wewenang untuk menggerakkan people power itu? Apakah seorang Amin Rais? Emangnya Amin Rais itu punya kemampuan apa gitu? Ya, nah sehingga kita punya pokok bahasan ini, Cak Empo memberi judul hanya Jokowi lah yang memiliki ya kemampuan untuk menggerakkan people power, bukan Amin Rais. Nah, buktinya apa? Kita coba analisa satu persatu. Nah, yang pertama adalah tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi yang mencapai 80% lebih. Artinya, ya, tidak ada peluang bagi seorang Amin Rais ya untuk menggerakkan sisa rakyat yang 20%. Ya, people power itu bisa terjadi ketika pemerintah itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Rakyat mungkin tambah sengsara dan lain sebagainya. Sehingga bergeraklah rakyat yang disebut dengan people power. Nah, kalau rakyat puas dengan tingkat kepuasan 80%, bagaimana caranya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Apalagi dilakukan oleh seorang Amin Rais. Jadi kalau menurut Ompong ini Amin Rais ini ya seorang profesor yang membodohkan diri dan membodohi orang lain. Jadi hal yang sangat tidak mungkin. Nah, itu pertama, jadi tingkat kepuasan. Nah yang kedua, Presiden Jokowi itu adalah pemegang hak prerogatif. Nah, Cak Ompong tidak membahas keseluruhan hak prerogatif yang dimiliki Presiden Joko Widodo. Pasal 10 mengatakan bahwa presiden ya memiliki hak prerogatif dan mempunyai kekuasaan untuk mempergunakan angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Jadi seorang presiden itu memiliki kekuasaan untuk menggunakan ya fasilitas itu. Jadi kalau Amin Rais ingin mempengaruhi angkatan darat, ini konyol, sangat konyol dan dungu. Ya, seorang profesor tidak paham dengan undang-undang dasar, kan konyol. Jadi tidak mungkin Amin Rais itu bisa melakukan people power. Ya.
Yang ketiga, kita melihat bagaimana fakta lapangan, kecintaan rakyat terhadap seorang Jokowi. Bisa terlihat pada saat Pak Jokowi itu melakukan kunjungan ke daerah. Belum pernah ada presiden di Republik Indonesia ini, rakyat mengeluh-elukan presidennya saat melakukan kunjungan kerja. Baru sekali ini seorang Pak Jokowi. Jadi ya ini mungkin kalau menurut Cak Ompong, presiden berikutnya itu harus mampu melebihi kinerja Pak Jokowi. Karena akan sudah menjadi role model presiden berikutnya. Nah, ketika seorang presiden tidak lagi belusukan, nah itu akan didemo. Ketika seorang presiden tidak lagi melakukan prestasi kerjanya, pasti akan didemo. Ya, justru pelajaran yang kita petik dari kepemimpinan seorang Jokowi itu adalah prestasi kerjanya. Tidak banyak bicara, tidak banyak bengok-bengok, tapi bisa dirasakan oleh rakyat. Nah, disinilah Amin Rais mungkin kalau menurut Cak Ompong ya iri hati, tidak pernah digunakan kepinterannya Amin Rais, bahkan mungkin merasa dicuekin oleh Pak Jokowi. Nah, sehingga ngambek. Ya, karena ngambek membodohkan diri dan membodoh-bodohi rakyat untuk melakukan people power. Yang aneh-aneh aja ini Pak Amin. Nggak bakal bisa lah. Ya. Jadi kita harus cerdas dan paham ajakan orang yang memang sudah ya kalau menurut Cak Ompong ini dalam kategori stres stadium 4 ini. Oke, sampai kita jumpa lagi.